Korea Utara telah mengirimkan 300 rudal hipersonik ke Iran setelah mendapat laporan tewasnya Ayatollah Khamenei akibat serangan gabungan Israel dan Amerika. Langkah strategis ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas militer sekaligus peringatan keras terhadap Washington dan Tel Aviv. Menurut sumber militer, pengiriman rudal ini dilakukan melalui jalur udara dan laut dengan protokol keamanan tertinggi untuk menghindari deteksi oleh intelijen musuh. Pihak militer Korea Utara menyatakan bahwa rudal-rudal ini sudah siap diluncurkan untuk menargetkan 30 kapal perang Amerika Serikat yang berada di wilayah strategis Laut Oman. Sumber di Kementerian Pertahanan Iran menegaskan bahwa koordinasi antara Teheran dan Pyongyang berjalan intensif, mulai dari pemetaan target hingga penentuan waktu peluncuran yang optimal. Peniriman ini dianggap sebagai eskalasi signifikan dalam konflik regional dengan potensi dampak yang luas terhadap operasi Angkatan Laut AS di Teluk dan Samudra Hindia. Pejabat pertahanan Amerika dan Israel yang dihubungi menolak memberikan komentar resmi, tetapi laporan intelijen terbaru menyebut adanya peningkatan kesiagaan militer di kapal-kapal perang AS yang berada di perairan Oman dan sekitarnya. Analisis awal menunjukkan bahwa rudal hipersonik Korea Utara memiliki kecepatan dan manuvrabilitas tinggi, sehingga pertahanan konvensional di kapal-kapal perang mungkin kesulitan menghadapi ancaman ini. Situasi ini muncul di tengah ketegangan yang memuncak antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Sumber diplomatik mengatakan bahwa kematian Khamenei menjadi titik kritis, memicu reaksi cepat dari sekutu yang berkomitmen untuk menjaga keseimbangan kekuatan di wilayah Teluk Persia. Pihak Korea Utara menegaskan bahwa tindakan ini adalah respon defensif dan menegaskan kesiapan mereka untuk menggunakan seluruh kemampuan militer jika diperlukan. Sementara itu, analis militer internasional memperingatkan bahwa kombinasi rudal hipersonik Korea Utara dan sistem pertahanan canggih Iran dapat mengubah dinamika konflik di Timur Tengah secara drastis. Kapal-kapal perang AS di Laut Oman kini berada dalam posisi yang sangat rentan, sementara Iran dan Korea Utara menunjukkan koordinasi strategis yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kejadian ini menandai eskalasi signifikan dalam ketegangan global dengan risiko terjadinya konflik terbuka yang bisa melibatkan negara-negara besar di wilayah tersebut. Setelah pengiriman 300 rudal hipersonik Korea Utara ke Iran, fokus utama kini beralih ke kesiapan operasional dan strategi penargetan terhadap armada Amerika Serikat yang berada di Laut Oman. Sumber militer Iran menyebut bahwa rudal-rudal ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi telah melalui kalibrasi dan uji coba sistem pandu secara real-time untuk memastikan akurasi tinggi terhadap kapal-kapal perang Amerika yang berada di garis sasaran. Setiap rudal hipersonik memiliki kemampuan manuver ekstrim dengan kecepatan lebih dari Mach 6, membuat sistem pertahanan konvensional seperti Aegis dan Patriot hampir tidak efektif. Analis militer yang dikutip oleh media regional menyatakan bahwa kombinasi rudal hipersonik Pyongyang dengan sistem pertahanan canggih Iran menjadikan setiap kapal perang AS di Laut Oman berpotensi menjadi sasaran yang sulit dielakkan. Kecepatan dan ketepatan rudal memungkinkan serangan dilakukan dalam hitungan menit, meninggalkan waktu yang sangat terbatas bagi pihak Amerika untuk merespons. Selain faktor teknis, koordinasi strategis antara Iran dan Korea Utara menunjukkan tingkat intelijen yang sangat tinggi. Sumber di markas militer Teheran menyebut adanya tim gabungan yang memantau pergerakan armada AS secara real-time, mengombinasikan data satelit, drone pengintai, dan sistem radar canggih. Targeting dilakukan secara bertahap. Prioritas pertama adalah kapal induk dan destroyer, sementara kapal pendukung akan menjadi target sekunder untuk melemahkan kemampuan logistik armada. Di sisi diplomatik, ketegangan internasional meningkat. Amerika Serikat telah mengirim sinyal peringatan melalui saluran diplomatik ke sekutu regional dan PBB, menekankan bahwa setiap aksi rudal hipersonik Korea Utara akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan global. Israel pun meningkatkan kesiagaan di pangkalan udara regional, mengantisipasi potensi eskalasi yang dapat melibatkan serangan balasan terhadap fasilitas militer Iran. Sementara itu, pengamat militer memperingatkan bahwa strategi ini bukan hanya soal menyerang armada AS, tetapi juga berfungsi sebagai pesan kuat bagi dunia bahwa aliansi antara Iran dan Korea Utara mampu melakukan koordinasi militer lintas benua dengan presisi tinggi. Ini bukan lagi permainan proyeksi kekuatan biasa, ini adalah demonstrasi kemampuan untuk mengubah keseimbangan militer regional secara drastis, kata seorang analis militer internasional yang menolak disebutkan namanya.
Di tengah semua itu, armada Amerika Serikat di Laut Oman telah meningkatkan patroli dan menempatkan sistem pertahanan jarak jauh. Namun, para pejabat pertahanan menilai bahwa ancaman rudal hipersonik masih berada di luar jangkauan efektif sistem pertahanan mereka saat ini. Kondisi ini menciptakan ketegangan yang meningkat dan kemungkinan respons militer yang lebih agresif, sekaligus membuka peluang konflik terbuka yang dapat melibatkan banyak negara besar di Timur Tengah dan Samudra Hindia. Ancaman 300 rudal hipersonik Korea Utara yang dikirim ke Iran kini menjadi fokus utama dalam analisis resiko global. Setiap rudal memiliki kemampuan untuk menargetkan 30 kapal perang Amerika Serikat yang berada di Laut Oman, termasuk kapal induk, destroyer, dan kapal pendukung logistik. Sumber militer menyebut bahwa jika rudal-rudal ini diluncurkan, kemungkinan kerusakan terhadap armada AS sangat signifikan. Kapal induk yang menjadi pusat komando operasional dapat mengalami kerusakan kritis dalam hitungan menit, sementara kapal-kapal pendukung dapat lumpuh akibat ledakan gelombang kejut dan serpihan yang meluas. Selain potensi kerusakan fisik, dampak geopolitik diprediksi akan jauh lebih luas. Koordinasi militer Iran dan Korea Utara menunjukkan eskalasi konflik lintas benua yang jarang terjadi sebelumnya. Para analis internasional memperingatkan bahwa serangan hipersonik ini dapat memaksa Amerika Serikat menarik sebagian besar armadanya dari Teluk Persia dan Samudra Hindia, melemahkan kemampuan proyeksi kekuatan AS di wilayah strategis yang vital untuk jalur perdagangan dan energi global. Israel juga berada dalam posisi yang rawan. Dengan Amerika Serikat menghadapi tekanan langsung terhadap armadanya, dukungan logistik dan intelijen untuk Israel bisa terganggu. Ini meningkatkan resiko Israel harus menghadapi konflik langsung atau ancaman serangan balasan dari Iran tanpa dukungan penuh dari sekutu utama. Laporan intelijen juga menyebut bahwa Teheran mempersiapkan strategi pertahanan yang kompleks, termasuk serangan terkoordinasi terhadap instalasi militer sekutu regional sebagai langkah preventif jika AS merespons dengan serangan udara. Di panggung diplomatik, eskalasi ini menimbulkan ketegangan global. PBB, NATO, dan sekutu AS lainnya menyatakan keprihatinan serius, sementara Korea Utara menegaskan bahwa pengiriman rudal hipersonik adalah bentuk kesiapan defensif yang sah. Iran menegaskan bahwa tindakan ini adalah balasan langsung terhadap tewasnya Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika, menegaskan bahwa setiap agresi terhadap wilayahnya akan direspon dengan kekuatan maksimal. Para analis militer menyoroti bahwa rudal hipersonik tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga psikologis. Kecepatan, kemampuan manuver, dan ketepatan serangan menciptakan tekanan besar terhadap perencanaan operasi militer Amerika. Ketika armada yang selama ini dianggap tak tersentuh tiba-tiba berada dalam jangkauan rudal hipersonik, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Tidak ada ruang untuk kesalahan, kata seorang pakar strategi pertahanan. Selain itu, potensi konflik ini dapat memicu ketegangan ekonomi global. Jalur pelayaran di Laut Oman dan Teluk Persia yang strategis untuk perdagangan energi berada dalam resiko tinggi. Kenaikan harga minyak, gangguan distribusi energi, dan dampak terhadap pasar keuangan internasional diperkirakan akan mengikuti setiap eskalasi militer. Menegaskan bahwa pengiriman rudal hipersonik Korea Utara ke Iran bukan sekadar operasi militer terbatas. Ini adalah perubahan dramatis dalam keseimbangan kekuatan regional dan global yang menempatkan Amerika Serikat, Israel, dan sekutu mereka pada posisi genting. Konflik yang muncul dari situasi ini berpotensi tidak hanya mengubah lanskap militer Timur Tengah, tetapi juga menimbulkan implikasi serius bagi stabilitas politik dan ekonomi dunia. Amerika Serikat dan Israel telah menanggapi pengiriman 300 rudal hipersonik Korea Utara ke Iran dengan peningkatan kesiagaan militer dan strategi kontra skala besar. Sumber intelijen AS menyebut bahwa kapal-kapal perang yang berada di Laut Oman telah dipindahkan ke formasi defensif dengan sistem pertahanan jarak jauh ditingkatkan hingga kapasitas maksimum. Kapal induk, destroyer, dan kapal pendukung kini dilengkapi sistem sensor tambahan, drone pengintai, dan satelit komunikasi untuk memantau setiap pergerakan rudal hipersonik. Pihak Pentagon menekankan bahwa setiap peluncuran rudal hipersonik akan dianggap sebagai ancaman langsung terhadap keamanan nasional Amerika.
Analisis strategi militer menunjukkan bahwa serangan balasan kemungkinan akan dilakukan dengan kombinasi serangan udara presisi dan sistem pertahanan rudal anti-hypersonik yang baru dikembangkan. Meski efektivitasnya terhadap rudal Korea Utara masih diperdebatkan. Sumber militer mengatakan bahwa rencana operasi darat dan laut telah disiapkan sebagai langkah mitigasi, termasuk penempatan kapal perang cadangan di jalur pelayaran strategis Teluk Persia dan Samudra Hindia. Israel di sisi lain meningkatkan kesiagaan di pangkalan udara dan instalasi militer regional. Kekuatan udara Israel telah diberi otoritas untuk melakukan serangan preventif terhadap sasaran yang dianggap kritis. Sementara sistem pertahanan udara Iron Dome dan David Sling telah dioptimalkan untuk menanggulangi kemungkinan serangan rudal hipersonik yang masuk ke wilayahnya. Intelijen Israel bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk memetakan jalur rudal dan target potensial, sekaligus menyiapkan strategi kontra-teror untuk menghadapi skenario serangan simultan. Secara diplomatik, Amerika Serikat dan Israel sedang melakukan koordinasi intensif dengan sekutu regional, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara-negara Teluk lainnya untuk memperkuat jalur pelayaran dan mencegah eskalasi lebih luas. PBB juga dihubungi secara informal dengan Amerika Serikat menekankan bahwa peluncuran rudal hipersonik Korea Utara ke Iran dan potensi serangannya terhadap armada AS merupakan ancaman serius bagi perdamaian internasional. Sumber diplomatik mengatakan bahwa Washington sedang menyiapkan opsi sanksi tambahan dan tindakan politik terhadap Korea Utara dan sekutunya, sementara Israel mengkaji langkah-langkah keamanan internal untuk mencegah serangan balasan yang bisa mengganggu kehidupan sipil. Analisis strategis menegaskan bahwa persiapan militer dan diplomatik ini dilakukan secara bersamaan untuk memastikan kedua negara memiliki kapasitas mitigasi maksimal jika rudal hipersonik benar-benar diluncurkan. Di tengah semua persiapan ini, pengamat internasional menilai bahwa konflik yang muncul dari pengiriman rudal hipersonik Korea Utara ke Iran berpotensi menjadi titik kritis dalam hubungan global. Kecepatan dan kemampuan rudal hipersonik menghadirkan tantangan baru bagi sistem pertahanan konvensional, sementara koordinasi militer lintas benua antara Iran dan Korea Utara menunjukkan tingkat perencanaan yang jauh melampaui ekspektasi. Ini adalah situasi di mana setiap detik menentukan keputusan hidup atau mati bagi armada yang terlibat, kata seorang analis militer internasional.